Use your logic, salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu market yang saya seriusin, yaitu market OKX. Oke, kenapa saya bilang saya seriusin? Dari sekian banyak market saya mempunyai beberapa pilihan atau beberapa sebuah alasan yang mungkin bisa dikonversi menjadi sebuah pilihan kalian juga. Dari market BinX, MoonXBT, OKX, Binance, Indodax, MoonXBT, Bityard, dan lain-lain sebagainya gitu. Sampai detik ini saya simpulkan market yang akan saya seriusin hanyalah dua, yaitu market OKX dan Coinway. Dan ini juga banyak sekali alasan yang menyebabkan saya hanya serius di kedua market tersebut. Oh bang, kalau MoonXBT lu gimana? Gue bukannya munafik ya, kan gue bilang gue tidak akan mendewakan satu entitas apapun. Ketika entitas itu sudah mulai yang membuat kebijakan yang cukup aneh dan cukup membuat saya tidak nyaman atau para trader tidak nyaman, lo semuanya tahu lah ya. MoonXBT itu sebelum 6 bulan yang lalu itu masih normal-normal saja, alias semuanya masih berjalan normal. Tapi dia membuat sebuah kebijakan baru yang cukup gak masuk di otak gue, anjir, gak masuk di otak gue dan gak masuk di akal gue, gak masuk di logika gue ketika spreadnya itu naik menjadi 3%. Dan itu benar-benar membuat gue itu jenuh, tidak nyaman, dan sebagainya. Maka dari itu alternatif lain gue harus mencari sebuah market yang dimana banyak sekali gini. Alasan gue dulu pakai MoonXBT itu kan karena dia ada margin variasi dan dia mempunyai modal average yang tidak dimiliki oleh perpetual lainnya, layaknya market top 1 Binance. Oke? Dan kenapa saya juga tidak memakai Binance? Karena saya tidak suka sekali dengan liquid hunter. Nah lalu pertanyaannya, apakah market yang menurut saya itu rekomendasi buat kalian? Yaitu ada dua sampai detik ini, yaitu market OKX dan market Coinway. Market Coinway sudah kalian tahu ya di beberapa video penjelasan saya kemarin. Dan kenapa harus OKX? OKX adalah salah satu top major ya, salah satu top major. Bang, gimana kalau Bitmart? Bitmart itu nggak terlalu saya seriusin karena mungkin masih banyak kekurangannya. Asal kalian tahu bahwasanya OKX ini adalah top 10 besar, jadi bukan market bercanda. Jadi kalau misalnya lu memperdebatkan tentang OKX, bagaimana tingkat kenyamanannya, bagaimana tingkat kualitasnya, ini sudah nggak perlu dijawab ya, karena OKX ini masuk ke rank top 10 besar, jadi bukan market bercanda. Gue nggak terlalu banyak menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan OKX yang itu pasti sudah ada. Pikiran-pikiran normal kalian itu semuanya pasti sudah ada di OKX ya, mulai dari mode perpetual dan kenyamanan-kenyamanan yang lainnya. Dan gue hanya menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang tidak dimiliki di market lain, apalagi kalau pairnya dengan market Binance. Loh bang, masa iya bisa dibandingkan dengan market Binance? Iya, jawabannya iya. Jika bicara tentang Coinway, saya itu mencari karena memang Coinway itu fee-nya itu sangat-sanat murah ya. Kalau Coinway itu tidak bisa dibandingkan dengan Binance karena udah beda kasta, udah beda level. Ibarat kata handphone nih, Binance itu adalah iPhone 14 Pro Max, sedangkan Coinway itu adalah iPhone 11, oke? Jadi udah beda kasta. Tetapi kalau misalkan di dalam market OKX ini udah sama kastanya. Ibaratnya OKX ini adalah Samsung dan Binance itu adalah Apple ya. Jadi kualitasnya itu hampir-hampir mirip, tergantung kita kebutuhannya apa. Contoh Apple yang katanya tidak ada loading, tidak ada mengenal katanya RAM, tidak mengenal lag dan lain sebagainya. Itu katanya Apple, padahal ya nggak begitu bagus menurut gue. Apple tuh biasa aja, lo cuma melebih-lebihkan aja ya. Kadang gue mikir kalau misalkan orang yang bilang kayak gitu orang yang nggak pernah punya Apple, sama aja kok. Orang Apple itu pasti aja ada kesalahannya. Contoh ya, iPhone 14 Pro Max ini ada semacam kayak blitz glitter gitu ya, ada kayak garis strip kalau kita membuka beberapa situs kayak gitu, dan itu semuanya udah gue samain kan. Hampir semua Apple teman-teman gue 14 Pro Max juga ada, bahkan baru aja langsung gue tes emang begitu, dan itu ternyata bug gitu. Terus kadang-kadang nge-lag pada saat rotasi layar. Ya banyak lah, nggak se-wow yang dibicarakan orang-orang biasa aja gitu, karena nothing perfect gitu. Nah
kalau dibandingkan dengan OKX antara Binance ini yang paling menonjol ya. Jadi pertanyaannya, Binance dan OKX itu setara. Serius, Binance sama OKX itu setara. Jadi kita tidak berbicara tentang market yang ecek-ecek lagi, karena market OKX ini adalah market yang benar-benar setara dengan Binance. Oke, yang pertama, OKX ini yang paling ngaruh karena kita kebetulan di Indonesia adalah dia bisa deposit lewat P2P lengkap loh Bang. Maksudnya gimana P2P lengkap? Binance juga ada kok P2P gini. Di OKX atau Binance itu pasti ada yang namanya P2P atau peer to peer dari pendanaan deposit via kartu kredit ataupun via pihak ketiga. Nah, tahukah kalian bahwasanya di dalam OKX itu bisa deposit dengan mudah, yaitu melewati OVO, melewati Dana dan GoPay dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada di market Binance. Itu yang pertama ya. Jadi biaya withdraw dan depositnya itu sangat langsung terjangkau dan bisa nggak ribet. Lo nggak usah pakai Indodax, langsung pakai OKX juga bisa. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terjadi beberapa kasta di dalam OKX ini yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pilihan, walaupun selevel saya pun belum bisa menikmati itu. Maksudnya bagaimana Bang? Di dalam OKX ini ada terjadi beberapa fee trading ya. Kita selalu memperdebatkan tentang fee trading, walaupun sebenarnya itu kecil, tetapi ternyata di kalangan masyarakat itu masih banyak memperdebatkan tentang fee trading, apalagi dengan kita dibikin traumatik oleh MoonXBT yang spreadnya itu sampai 3%, yang cukup tidak masuk akal ya. Di dalam OKX ini terjadi adanya biaya maker dan taker, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat lebih murah fee kita ya. Silakan kalian bacakan sendiri. Contoh, kalau kalian mempunyai OKB sebanyak di atas $500 dan aset USDT 100.000, itu kalian biaya makernya adalah 0,075 dan 0,095. Oke? Nggak nyampe 0,1%. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata ada biaya gratisnya loh, walaupun memang selevel saya pun belum bisa, karena ini rada-rada goblok sih menurut saya. Bukan rada-rada goblok ya, maksudnya rada-rada gila gitu ya. Ya, tetapi setara ya, karena kita mendapatkan gratis fee trading. Kalau kita mempunyai aset 10 juta USDT dan mempunyai volume trading 30 hari sebesar 200 juta ya, itu kita biaya makernya adalah 0% alias gratis ya, gratis. Oke Bang, ngaco aja lu, ngapain ngejelas itu ya? Intinya gue ngasih tahu aja bahwasanya fee-nya di OKX ini benar-benar gratis ada loh. Dan gini, OKX itu memberikan sebuah pilihan di mana dia itu mensamaratakan alias adil. Adil dalam artian di sini kita bisa definisikan ya. Contoh, adil itu bukan sama rata, serius ya. Adil itu kita bukan membagi sama rata. Sama halnya ketika lu sama adik lu yang masih berumur 5 tahun dan lu sekedar berumur 20 tahun. Kalau sama rata nih, makanan akan dibagi dua martabaknya. Tetapi faktanya apa? Adek lu nggak bisa makan sebanyak itu dan lu juga kurang makan sebanyak itu. Oke? Jadi kan yang adil mungkin adek lu 1/4, 3/4 di lu. Nah, sama halnya seperti OKX. Ketika market yang lain itu mensamaratakan, market OKX ini justru memperhatikan hal-hal detail yang cukup dibutuhkan lu. Maksudnya bagaimana Bang? Contohnya kayak gini deh. Kalau misalkan 1% dari total kita modal 1 juta ya, mungkin terlihat sedikit, 10.000. 1% dari 1 juta itu 10.000. Tapi apa kabar ketika orang yang memakai seperti saya, memakai $5.000, memakai $10.000, memakai $100.000, lu bayangin 1% itu udah bisa beli handphone 1 biji, atau bisa beli Apple setiap kali open posisi. Lu maksudnya bagaimana Bang? Ya begini aja, OKX itu mengkastakan menjadi sebuah kebutuhan yang berbeda. Contoh, kalau misalkan semakin banyak aset kita, maka fee yang kita peroleh alias fee trading kita itu semakin murah ya. Kalau misalkan aset gue cuma $1.000 dan aset gue $100.000 alias aset gue yang 1 juta atau aset gue yang 1 miliar, itu fee-nya berbeda, akan jauh lebih murah dari 1 miliar, karena OKX memiliki logika yang cukup saya sukai. Jadi semakin banyak aset kita, harusnya yang fee-nya semakin murah, karena kalau asetnya banyak fee-nya sama aja ya gimana gitu loh, rada-rada gila gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, kalau kalian nanya spreadnya bagaimana Bang? Jadi yang pertama adalah OKX bisa deposit lewat GoPay, OVO, dan Dana ya. Lalu yang kedua, OKX mempunyai fee yang sangat murah dan dilevelkan. Oke? Semakin banyak aset kalian, maka fee-nya akan semakin murah. Apalagi kalau misalnya kalian daftar menggunakan link saya, kalian dapat diskon lagi 5-20% dari total fee-nya. Oke? Link deskripsinya ada yang di bawah ini. Lalu kalau misalnya kalian nanya, Bang, bagaimana tentang spread-nya?
Kabar bagusnya OKX memiliki split yang cukup sangat amat rendah atau setara dengan Coinway ataupun Binance ya. Jika Coinway adalah kuda hitam yang ingin mencapai top major exchange ya, setidaknya OKX ini impiannya udah beda. OKX ini impiannya adalah bagaimana cara menjadi top nomor 1 dunia. Intinya kayak begitu. Jadi dia berlomba-lomba untuk bersama Binance gitu kan. Ya supaya bisa ngalahin Binance lah kayak gitu ya. Splitnya cukup rendah ya, sangat-sangat rendah, yaitu setara dengan Binance. Kalian coba nanti bisa kalian lihat marketnya sendiri. Dan kalau kalian nanya bang bagaimana fiturnya, itu sangat amat lengkap ya. Ada event limit, ada stop, ada trailing stop dan trigger dan sebagainya gitu. Bahkan di sini juga bisa mode average yang selalu saya butuhkan. Oke? Tampilan marketnya memang sangat-sangat profesional, tetapi saya akan sedikit demi sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan perdagangan di market profesional. Jika selama ini kalian belajar di market MoonXBT, BingX yang notabene adalah market-market untuk para newbie, kita kali ini akan belajar di market yang cukup profesional atau yang mungkin profesional atau kelas 1 di level dunia. OKX dan Coinway ini adalah sebuah pilihan yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi kalian untuk menyimpan aset dan untuk trading di dalamnya. Oke? Satu-satunya mungkin kekurangan di dalam OKX yang mungkin menjadi pertimbangan itu adalah OKX itu sangat berat. Oke? OKX itu sangat berat karena mode profesional handphone yang kentang. Saya tidak menyarankan untuk membuka di dalam OKX. Oke? Jadi kalau misalkan untuk kelas pemula dan untuk yang ringan-ringan itu di dalam Coinway, kalau misalkan di OKX itu adalah untuk kelas profesional. Jikalau nanti kita menjadi sebuah kendala ya kita nggak tahu ya. Karena apa? Cerberus akan ada di dalam OKX dan Coinway. Oke? Di MoonXBT masih ada bang? Ada. Ya cuma silakan kalian pilih. Kalian mau fee yang mahal atau fee yang murah. Sedangkan di OKX dan Coinway itu jauh sekali lebih murah. Hampir sekitar 10 hingga 30 kali lipat lebih murah fee tradingnya dibandingkan market-market lain. Oke? Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas dan akan memperkenalkan tentang OKX, karena di video ini saya hanya membuat intermezzo apa itu OKX. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam trader.